Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Statistika Hukum dengan anggota saya Gina Aulia Rizky, Saya Lina, saya Nina Nirmala Sari. Saya Muhammad Absyad. Saya Saifullah. Saya Muhammad Rias Rashid. Kali ini kami akan membahas tentang sensus dan survei. Selamat menyaksikan video kami. Dadah! Apa sih sensus dan survei itu? Sensus adalah metode pengumpulan data di mana data dikumpulkan dari seluruh populasi tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa setiap individu atau elemen dalam populasi dilibatkan dalam pengumpulan data. Survei adalah metode pengumpulan data yang hanya melibatkan sebagian atau sampel dari populasi. Data yang diperoleh dari sampel ini kemudian digunakan untuk membuat estimasi atau kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Lalu apa sih perbedaan sensus dan survei itu? Perbedaan sensus dan survei. Sensus merupakan pengumpulan data dari seluruh unit individu dalam populasi, seperti orang atau rumah tangga. Sensus biasanya dilakukan secara serentak dan menyeluruh dalam batas wilayah suatu negara. Sensus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk banyak subdivisi populasi. Survei merupakan pengumpulan data dari sebagian kecil populasi yang disebut sampel. Data dari sampel digunakan untuk memberikan karakteristik seluruh populasi. Survei dapat menghasilkan banyak data dengan cepat, tetapi tidak dapat menangkap gambar keseluruhan. Survei dapat dilakukan kapan saja, sedangkan sensus biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Lalu, apa saja lembaga sensus dan survei itu sih? Yang pertama, lembaga sensus. Lembaga sensus itu dikelola oleh negara yang bernama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS bertanggung jawab melakukan berbagai kegiatan sensus dan pengumpulan data statistik di Indonesia. Beberapa sensus yang dilakukan oleh BPS antara lain sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Adapun lembaga survei yang seperti yang kita tahu, lembaga survei itu ada banyak, tapi yang terkenal itu ada beberapa nanti yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Lembaga Survei Indonesia atau LSI singkatannya. LSI merupakan salah satu lembaga survei independen yang sering melakukan survei politik, terutama menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kemudian lembaga survei berikutnya, Indikator Politik Indonesia. Lembaga ini dikenal melakukan survei di bidang politik dan kebijakan publik. Indikator Politik Indonesia juga sering merilis hasil polling mengenai elektabilitas calon-calon pejabat publik. Kemudian ada Saipul Mujani Research and Consulting atau SMRC. Lembaga ini didirikan oleh Saipul Mujani dan fokus pada survei politik, sosial, dan ekonomi. SMRC juga sering merilis prediksi terkait pemilu di Indonesia. Contoh pelaksanaan sensus dan survei itu bagaimana sih? Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan sensus penduduk. Yang pertama, sensus penduduk di tahun 2020 di Indonesia. Adapun metode, yaitu sensus penduduk di Indonesia dilakukan dengan beberapa metode termasuk metode householder dan canvasser. Perumah tangga, yaitu pengisian daftar pertanyaan tentang data kependudukan dilakukan oleh penduduk sendiri. Biasanya dipilih kepala keluarga untuk mengisi formularium. Canvasser, yaitu petugas sensus mendatangi dan mewawancarai penduduk secara langsung untuk mengumpulkan data. Adapun prosesnya yaitu proses sensus yang meliputi 7 tahapan, mulai dari koordinasi dan konsolidasi, penyiapan dasar administrasi data, pendataan mandiri, penyusunan daftar penduduk, pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pencacahan penduduk. Yang kedua, pelaksanaan sensus de facto. Sensus de facto adalah pencatatan penduduk yang dilakukan oleh petugas kepada setiap orang di wilayah tertentu tanpa membedakan antara penduduk asli yang menetap dan penduduk yang tinggal sementara. Contohnya, sensus de facto di wilayah akan mencatat semua individu yang berada di wilayah tersebut pada saat pencacahan tanpa memandang status permanennya. Lalu yang ketiga, terakhir,
Metode tradisional dan online. Metode tradisional yang melibatkan petugas sensus yang datang ke rumah-rumah penduduk secara langsung untuk melakukan pendataan. Adapun online yaitu digunakan dengan wawancara langsung dan secara berani untuk mengumpulkan data sensitif tanpa kontak fisik. Dengan demikian, pelaksanaan sensus penduduk dapat dilakukan dengan variasi metode untuk meningkatkan efektivitas dan akuransinya. Contoh pelaksanaan survei kepuasan pelanggan di restoran. Proses pelaksanaan survei. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi survei adalah semua pelanggan yang mengunjungi restoran dalam periode survei. Dari populasi ini dipilih sampel sebanyak 500 orang dengan metode random, yaitu pemilihan secara acak untuk memastikan sampel mewakili seluruh populasi. Yang kedua, pengumpulan data. Survei dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan secara fisik setelah pelanggan selesai makan. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap beberapa aspek layanan restoran, seperti kualitas makanan, layanan, kebersihan, dan keinginan untuk kembali. Lalu yang terakhir, variabel yang diukur. Kualitas makanan. Bagaimana pelanggan menilai cita rasa, tampilan, dan kecepatan penyajian. Kedua, pelayanan. Penilaian terhadap sikap ramah, kecepatan layanan, dan ketepatan pesanan oleh pelayan. Ketiga, kebersihan. Bagaimana pelanggan menilai kebersihan restoran, masuk meja, lantai, dan toilet. Keempat, kemungkinan pelanggan kembali. Berapa besar kemungkinan pelanggan akan kembali makan di restoran? Berikut juga terdapat persenan terhadap hasil survei berupa kepuasan terhadap kualitas makanan, kepuasan terhadap pelayanan, kepuasan terhadap kebersihan, dan juga kemungkinan untuk kembali. Berdasarkan hasil survei tadi, maka dapat dilihat bahwa mayoritas pelanggan puas dengan kualitas makanan dari pelayanan yang ada di restoran. We are back! Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.